Hikmah transformasi dari Amsal 3, ayat 5 ke 6. Seruan untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Kilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3, ayat 5 ke 6. Pendahuluan, dilema pengambilan keputusan di era modern. Di tengah-tengah banjir informasi, pengambilan keputusan menjadi semakin rumit. Era digital memberikan akses instan ke berbagai opini, strategi, dan solusi mandiri, namun alih-alih memberikan kejelasan. Hal ini justru sering menimbulkan kebingungan dan kelumpuhan. Di tengah kebisingan ini, Alkitab menawarkan pendekatan yang radikal, bukan lebih banyak data, tetapi hikmah ilahi, bukan bergantung pada diri sendiri, tetapi penyerahan diri. Amsal 3, ayat 5 ke 6 menyajikan prinsip abadi untuk menghadapi ketidakpastian hidup. Seruan untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bukan pada pemikiran manusia. Dengarkan kisah Jenna Carter, kisah nyata tentang hikmah transformasi. Amsal 3, ayat 5 ke 6. Jenna Carter duduk di dalam mobilnya, memegang erat kemudi sementara hujan deras menghujam kaca depan. Tawaran pekerjaan di emailnya, gaji fantastis di sebuah firma pemasaran ternama di New York, seharusnya membuatnya bersemangat. Namun, kecemasan justru menggerogoti perutnya. Apakah ini keputusan yang tepat? Bisiknya. Dia telah menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk riset, meminta pendapat teman-teman, bahkan melakukan jajak pendapat di Instagram. Sebagian berkata, ambil saja, ini kesempatan sekali seumur hidup. Yang lain memperingatkan, kota besar akan mengurasmu. Tetap di zona nyaman. Semakin dia menganalisa, semakin lumpuh dia dibuatnya. Ponselnya bergetar. Pesan lagi dari ibunya. Sudahkah kau berdoa tentang hal ini? Jenna Carter menghela napas. Berdoa terasa terlalu sederhana untuk keputusan sebesar ini. Apa yang bisa doa lakukan yang tidak bisa dilakukan di internet? Malam itu, Jenna membuka buku harian lamanya dan menemukan sebuah catatan dari masa kuliah. Amsal 3, ayat 5 ke 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan, tolong aku untuk berhenti berpikir terlalu banyak dan percaya saja padamu. Dia menulisnya saat minggu ujian, takut akan kegagalan. Saat itu, dia menyerahkan ketakutannya kepada Tuhan dan hasilnya. Dia lulus dengan nilai sempurna. Namun entah bagaimana, seiring waktu, dia mengganti imannya dengan kepercayaan pada diri sendiri. Mungkin aku terlalu bersandar pada pemahamanku sendiri, akunya. Berlutut di samping tempat tidurnya, Jenna berdoa bukan meminta tanda, tetapi menyerah. Tuhan, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku sudah mencoba memutuskan sendiri. Tapi aku lelah. Aku memilih untuk percaya padamu. Apapun yang kau mau, New York atau tetap di sini, aku akan mengikutimu. Kedamaian, hangat dan mantap, menyelimutinya. Keesokan harinya, dia menelepon manajer perekrut. Aku butuh waktu beberapa hari lagi untuk memutuskan, katanya. Siang itu, khotbah pendetanya tentang Amsal 3, ayat 5 ke 6. Tuhan tidak ingin hanya menjadi konsultanmu, Dia ingin menjadi penuntunmu. Sang pendeta berkata, tapi kau harus berhenti bersandar pada pemahamanmu sendiri. Jantung Jenna berdebar. Baiklah, Tuhan, aku mendengarkan. 2 hari kemudian, sahabatnya, Mia, menelepon sambil menangis. Ibuku sakit, aku harus merawatnya. Tapi aku tidak bisa menjalankan kafe sendirian. Jenna, maukah kau membantuku? Jenna membeku. Cafe Mia adalah sebuah kedai kopi kecil berbasis iman, dan hanya sekadar bertahan. Ini adalah sebuah kebalikan dari kesuksesan korporat. Tapi kemudian dia ingat doanya, apapun yang kau mau, aku akan mengikuti. Jenna menolak tawaran pekerjaan di New York. Teman-temannya terkejut, kau membuang karirmu. Namun, saat dia bekerja bersama Mia, merombak merek kafe, mengadakan studi Alkitab komunitas, bahkan meluncurkan program pelatihan kerja nirlaba. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Pertama, postingan viral seorang blogger makanan mendatangkan banyak pelanggan, koneksi ilahi. Kedua, donatur anonim menutupi krisis sewa, penyediaan ajaib. Ketiga, Jenna merasa lebih bahagia daripada sebelumnya, sukacita tak terduga. Setahun kemudian, kafe itu tidak hanya bertahan, tapi berkembang pesat. Dan Jenna, dia adalah bukti nyata dari Amsal 3, ayat 5 ke 6. Di pesta ulang tahun kafe, Mia memeluknya. Aku masih tidak percaya kau memilih ini daripada New York. Jenna tersenyum.
Bukan aku yang memilih, Tuhan yang memilih, dan rencananya selalu lebih baik. Pelajaran penting dari kisah Jena. 1. Kebijaksanaan manusia terbatas. Riset dan nasihat tidak bisa menggantikan tuntunan ilahi. 2. Kedamaian mengikuti penyerahan. Kejelasan sejati datang setelah kita melepaskan kendali. 3. Jalan Tuhan menuntun pada tujuan. Apa yang terlihat seperti belokan mungkin adalah takdirmu. Doa komitmen. Bapa Surgawi, kami mengaku kecenderungan kami untuk lebih percaya pada kebijaksanaan manusia daripada firman-Mu. Ampunilah kami karena bersandar pada pemahaman kami sendiri. Hari ini, kami memilih untuk menyerahkan setiap aspek hidup kami kepadamu. Tuntunlah langkah kami, dan selaraskan hati kami dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Benediksi. Semoga engkau berjalan dalam kepercayaan yang teguh, penyerahan total, dan tuntunan ilahi yang nyata. Semoga hidupmu menjadi kesaksian akan kesetiaan Tuhan saat engkau hidup berdasarkan Amsal 3, ayat 5-6.